Hai guys, aku Charlie, dan di video hari ini aku akan tunjukin cara pakai Norton Neo. Ini sebuah browser AI gratis yang punya segudang fitur keren. Aku udah pakai ini selama beberapa minggu terakhir dan hasilnya beneran bagus banget. Jujur aja, sekali kamu itu pakai browser bertenaga AI kayak gini, rasanya hampir mustahil buat balik lagi ke Chrome atau Safari ya. Jadi di video ini aku bakal tunjukin cara setup browsernya, cara menggunakannya, semua fiturnya seperti ringkasan AI-nya, buat nulis, memori pengingat, keamanan, dan banyak lagi pokoknya. Di akhir video ini kami tuh bakal jadi ahli dalam pakai Neo. Jadi pastiin kamu itu nonton sampai habis ya. Ayo kita mulai. Kenapa harus pakai browser AI? Sedikit latar belakang. Ya, aku ini orangnya tech nerd banget lah. Aku bener-bener berpikir kalau cuma pakai Chrome atau Safari itu udah ketinggalan zaman gak sih? Apalagi di tahun 2026 dan seterusnya, kamu itu mutlak butuh browser bertenaga AI. Nah, Neo baru aja diluncurin guys. Ini keren banget dan aku rasa banyak dari kamu yang bakal mencobanya dan bakal bener-bener terpukau melihat betapa jauh lebih baiknya browser ini dibandingkan jenis browser lainnya. Kalau kamu itu klik link bawah di deskripsi, kamu itu akan diarahkan ke halaman yang kayak gini teman-teman. Dan cara install Neo tuh simple banget, tinggal pilih aja opsi yang sesuai, download dan jalanin installernya, lalu buka aplikasinya. Sekarang aku udah di dashboard Neo dan di sini ada beberapa hal yang bisa kita klik. Ada workspace ya. Ini kalau kita klik expand, ini akan munculin ruang kerjaku. Isinya kayak pencarian terakhirku. Ini mirip banget sama ChatGPT sih. Ada history and gallery juga dan kamu itu bisa lihat riwayat pencarian serta galerinya. Galeri ini isinya gambar dan video yang udah kamu buat pakai Neo dalam 7 hari terakhir. Tampilannya ada info cuaca dan jam di sini. Ini tampilannya berandanya bersih banget sih. Fitur utama yang tepat di tengah ini ada yang namanya Magic Box ya. Intinya kamu itu bisa pakai Magic Box untuk mencari sesuatu, kayak bertanya, navigasi, minta bantuan, apa aja pokoknya. Ini pada dasarnya adalah AI yang tertanam langsung di dalam browser. Keuntungannya ya, kamu itu nggak perlu bolak-balik buat buka aplikasi yang berbeda, karena semuanya udah menyatu di sini. Contohnya kayak kalau aku itu mau buka website langsung, tinggal klik aja google.com ya, terus nanti ke pencarian, kamu itu bisa cari situs tertentu gitu, misalnya cari promo gitu teman-teman, dan dia bakal pakai Google untuk mencarinya. Terus yang berikutnya ada tanya jawab ya, ini tuh persis kayak ChatGPT gitu ya. Contohnya, apa TV terbaik ukuran di atas 70 inci, dan ada pengalaman chatting yang seperti yang kamu lihat, antar mukanya mirip banget ya dengan kebanyakan platform AI lainnya. Ini adalah percakapan yang bisa kamu lakukan dengan AI. Kita itu bisa tanya pertanyaan lanjutan atau minta dia melakukan hal lain berdasarkan informasi yang ada. Aku suka banget pengalaman browsing seperti ini karena rasanya seperti lagi ngobrol beneran guys. Dalam kasus ini aku bisa bilang aku suka LG C5, bisa bantu carikan harga terbaru atau promo, dan AI-nya bakal mencarikan promo yang nyata dan bisa kamu beli di sini. Ini bakal menghemat banyak waktu kamu teman-teman. Kita juga bisa nulis dengan Neo Chat ya. Apapun yang bisa kamu lakukan lah pokoknya di ChatGPT. Ini bisa kamu lakuin di Magic Box-nya. Contohnya, aku itu bisa minta dia nulis sesuatu. Tulisin artikel 300 kata tentang TV LG C5 77 inci. Sekarang artikelnya udah jadi dan aku bisa kasih saran ya, minta dipendekkan atau minta gayanya dibuat lebih santai gitu lah. Kita juga bisa menambahkan humor ke dalamnya gitu. Apapun yang ingin kamu tulis pokoknya teman-teman, Neo bisa melakukannya. Jadi cara keren lainnya untuk menggunakan Neo adalah membantunya menulis email untukmu. Kamu itu bahkan bisa menulis email berdasarkan konteks yang sedang kamu buka. Contohnya, aku lagi ngebuka akun Gmailku sekarang. Aku bisa bilang begini, bantu aku menulis email 30 kata untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke 30 temanku Frank dan ajak dia pergi ke trip grup ke Paris tahun depan. Selain itu, Neo juga bisa membantu kita menyusun berbagai balasan untuk email yang kita terima. Rasanya menyenangkan sekali memiliki semua ini yang sudah tertanam langsung di browser. Kamu tidak perlu berpindah-pindah aplikasi dan semuanya jadi jauh lebih lancar. Setelah selesai, kamu itu tinggal salin dan tempel ke emailmu ya guys. Melakukan hal ini bisa menghemat banyak waktumu, memberimu draft awal yang bisa kamu edit sendiri kapan aja. Kamu cukup kembali ke Magic Box dan gunakan ini untuk membantu kamu menulis apapun guys, kayak email, postingan media sosial, artikel blog, apapun itu pokoknya semuanya sudah tersedia secara bawaan ya. Kamu itu nggak butuh ekstensi apapun teman-teman. Kamu juga nggak perlu bolak-balik antar aplikasi. Jadi semuanya terasa jauh lebih mulus sih. Hal lain yang sangat dikuasai Neo adalah meringkas konten. Contohnya kalau aku itu lagi ngebuka sebuah artikel atau website apapun, aku itu bisa klik chat Neo di sini teman-teman. Kamu itu bisa bertanya kepada Neo tentang situs ini dan Neo itu bahkan memberikan saran pertanyaan. Jadi misalnya kalau aku klik ini, rasanya tuh kayak lagi ngobrol dengan artikel itu sendiri. Ini bisa menghemat banyak waktu kalau kamu itu lagi mencari yang spesifik. Cara lain untuk menggunakan fitur ringkasan ini adalah melalui pencarian tradisional. Misalnya, aku lagi mencari soundbar terbaik ya. Jadi kalau aku itu scroll ke bawah dan pengen memeriksa artikel ini, aku cukup arahin aja kursor ke mouse ke link tersebut. Aku bakal klik icon Neo kecil di sini dan ada dua hal yang bisa aku lakukan teman-teman, yaitu fitur pick dan fitur summary atau ringkasannya. Kalau aku itu klik ringkasan dulu di sini atau summary, Neo akan ngasih ringkasan singkat artikel tersebut di bilah samping tanpa aku itu harus membukanya. Tentu aja, aku itu bisa bertanya tentang artikel ini bahkan tanpa mengkliknya ya. Kalau aku arahin kursornya lagi ke klik pick, ini bakal membuka pertinjau link tersebut tanpa aku bener-bener ngebuka itu. Kalau aku itu memang bener pengen ngunjungin situsnya, aku bisa klik tombol ini teman-teman, dan situsnya akan terbuka di tab baru. Ini ngebantu banget karena kamu itu nggak perlu membuka terlalu banyak tab dan ngebantu kamu memutuskan apakah pengen ngeklik sebuah link atau enggak. Cara keren lainnya menggunakan Magic Box adalah kamu itu bisa menghasilkan gambar loh. Contohnya, buatkan gambar TV yang terpasang di dinding sebuah rumah mewah. Neo sudah melakukannya dan aku bisa klik gambarnya, lalu download aja dengan mengklik tombol ini. Aku juga bisa mengubah gambar ini dengan memberi perintah tambahan. Misalnya, aku bilang hapus lampu gantungnya dan Neo
kamu akan membuat ulang gambar tersebut. Sekarang kita punya gambarnya tanpa lampu gantung itu. Ini keren banget kan? Kamu juga bisa menggunakan Nio untuk mengatur berbagai pengingatmu. Contohnya kalau kamu itu membaca email di Gmail yang berisi tanggal dan waktu, Nio bisa mengingatkanmu saat acara tersebut akan terjadi. Jika saat ini kamu menggunakan Chrome atau punya akun Google, aku sangat saranin untuk menghubungkan akunmu ke Nio. Kamu akan bisa mensinkronkan semua kata sandi, opsi pembayaran, serta ada bookmarks di situ. Dan itu sangat menghemat waktu loh. Hal inilah yang membuat proses pindah ke browser lain tuh jadi jauh lebih mudah buat aku. Hebatnya lagi, kamu bisa menambahkan berbagai profil Nio, beralih di antaranya, dan menyimpan hal berbeda di setiap profil. Di dalam Magic Box, aku juga bisa mereferensi berbagai tab yang sedang terbuka menggunakan simbol add. Jadi kalau aku itu klik add, aku bisa memilih tab mana yang pengen aku jadikan referensi. Sekarang aku bisa menanyakan berbagai spesifik tentang tab tersebut atau memintanya meringkas apapun. Fitur hebat lainnya dari Nio adalah pengelompokan tab pintarnya ya teman-teman, atau smart tab grouping. Kalau kamu itu seperti aku, kamu mungkin punya puluhan tab yang terbuka setiap saat dan rasanya hampir mustahil untuk menemukan tab yang kamu mau kan. Jadi kalau kamu itu klik tombol ini di kanan atas, kamu itu bisa melihat bahwa saat ini aku sedang mengaktifkan fitur pengelompokan tab pintar. Tapi kalau aku mematiinnya, tampilannya bakal kelihatan seperti peramban biasa dengan semua tabku. Dan kalau aku nyalain lagi, fitur ini akan mengelompokkan tab secara otomatis guys. Jadi aku punya bagian belanja, bagian hiburan, bagian pencarian, dan bagian email, dan banyak lagi lah pokoknya. Guys, ini tuh ngebantu banget. Ini bikin kamu itu jauh lebih teratur. Jadi aku itu sangat menyarankan untuk menyalakan fitur ini ya. Aku itu sebenarnya suka banget naruh tab di sisi kiri daripada di bagian atas ini. Ini mudahin aku untuk berpindah antara tab yang berbeda. Jadi kalau kamu itu klik tombol di sebelah sini, tabku akan pindah ke kiri. Kita juga bisa mengakses bookmarkku ya di sebelah kiri ini. Menurutku ini jauh lebih mudah teman-teman. Apalagi kalau kamu itu buka lebih dari 50 tab yang biasanya memang sering aku lakuin sih. Seperti yang kamu lihat, tampilannya jadi bersih banget ya di sini. Kalau aku mau misalnya buka tab email gitu ya, tinggal klik ini aja teman-teman, dan aku bisa menutupnya di situ ya dengan sangat mudah. Kalau mau ke bagian hiburan tinggal klik ini. Dan ya, ini adalah cara terbaik untuk menjelajahi internet di dalam Magic Box. Kita juga bisa klik tombol plus di sini ya guys. Di sini kita itu bisa upload berbagai file. Jadi ini persis kayak ChatGPT sih. Dia itu bisa mengakses dan membaca file-file ini untuk menggunakannya sebagai konteks untuk membantu kita ngebangun berbagai hal. Ada juga snippets ya di sini. Jadi kalau aku itu mengetik tanda strip, kita itu bisa memilih berbagai prompt. Contohnya kalau aku itu klik ini dan aku tulis selamat ulang tahun ke-30, fitur ini akan mengubah satu kalimat sederhana itu menjadi sesuatu yang jauh lebih panjang. Kamu bisa menyalinnya pakai ini. Kamu itu bisa membuat ulang atau regenerate ya kalau nggak suka hasilnya. Kamu juga bisa mendengarkannya dibacakan atau kamu juga bisa mencarinya di internet. Fitur keren lainnya adalah yang aku sangat sarankan tuh ini nih guys, daripada mengetik semuanya, kamu itu bisa bicara aja lewat mikrofonmu. Contohnya kayak, bantu aku cari 5 TV terbaik untuk dibeli yang ukurannya di atas 70 inci. Jadi dia mengubahnya menjadi teks dan melakukan pencarian gitu. Bagiku, bicara itu jauh lebih cepat daripada mengetik. Itu bisa menghemat banyak waktumu juga kan. Oke, fitur keren lainnya dari Nio adalah feed yang dipersonalisasi. Jadi kalau kamu itu masuk ke dashboard, aku itu bisa ke tab yang ini ya teman-teman. Kalau aku klik itu, dia itu bakal menampilkan konten yang dipersonalisasi dari berbagai website dan artikel yang sesuai dengan apa yang baru-baru ini aku cari. Seperti yang kamu lihat, aku itu baru aja riset tentang soundbar dan TV. Jadi dia akan menampilkan banyak hal sejenis ini ya. Ini cara yang keren untuk menemukan konten baru yang sesuai dengan minatku saat ini. Untuk keluar dari sini, kamu itu tinggal klik tombol X itu aja teman-teman. Sekarang kalau aku itu ke bagian setting ya, di bagian ini, kamu itu bisa mencoba-coba semuanya. Settingan Nio yang berbeda-beda gitulah. Dan kalau aku itu ke bagian personalisasi, tentu aja kita bisa memilih tema. Ada tema terang, ada tema gelap juga. Aku nyalain fitur memorize ya di sini, yang menurutku cukup keren sih. Intinya ini ngebiarin Nio mengingat detail dari percakapanmu dengannya. Kamu bisa mengelola memorize ini di sini dengan klik tombol itu teman-teman. Kamu juga bisa melihat bagian memori yang tersimpan atau menghapus memori tertentu. Jadi untuk menyuruh Nio mengingat sesuatu ya, kamu hanya perlu menulis memorize gitu ya. Itu akan menyimpannya di memori dan Nio bakal bisa memanggil informasi itu lagi nanti. Satu hal yang aku suka dari Nio adalah fitur pengarsipan tabnya. Jadi dia tuh secara otomatis mengarsipkan tab yang udah lama nggak kamu gunakan. Yang mana ini bagus banget untuk bersih-bersih. Aku sangat menyarankan fitur ini dinyalain ya. Kamu juga bisa mengatur seberapa sering tab tersebut tuh diarsipkan. Tapi menurutku beberapa jam sekali adalah yang terbaik guys. Atau kamu juga bisa mengaturnya setiap beberapa hari tuh. Kamu juga bisa menyalakan smart tab closing-nya ya. Itu juga bagus banget untuk membersihkan tab yang tidak terpakai. Di sini kamu juga bisa melihat berbagai shortcut-nya untuk Nio. Contohnya untuk membuka Magic Box di Mac, tekan tombol Apple plus L ya. Untuk keamanannya ada beberapa hal yang bisa kamu coba. Aku selalu menyalakan adblock untuk memblokir iklan. Kamu juga bisa memilih untuk tetap menampilkan iklan yang wajar kalau kamu itu mau. Ada juga filter privasi yang bisa kamu aktifkan juga. Dan kalau ada situs tertentu yang kamu itu nggak pengen pasangin pemblokir iklan, kamu bisa menambahkannya di sini. Dan ya, Nio itu dibuat oleh Norton ya teman-teman. Jadi ada penekanan besar pada keamanan yang sangat-sangat penting di masa sekarang. Jadi begitulah cara kamu itu menyiapkan dan mulai menggunakan browser AI Nio dari Norton. Sekali lagi, aku akan sertain link di bawah di deskripsi untuk mendapatkan Nio. Karena cara terbaik untuk mulai belajar menggunakannya adalah dengan cara mendownloadnya sekarang dan ikutin video ini. Dalam waktu sekitar 10-20 menit, kamu akan tahu persis cara memakainya dan memanfaatkan semua fiturnya dan rasakan pengalaman menjelajah yang jauh lebih baik. Kalau kamu itu pakai browser lama seperti Chrome atau Safari, aku bener-bener mendorongmu untuk seenggaknya mencoba ini. Masa belajar
belajarnya sebentar kok. Tapi begitu kamu itu menguasai fitur-fiturnya, ini jauh mengalahkan browser lainnya. Pokoknya aku harap video ini bermanfaat buat kamu. Jangan ragu untuk menonton kembali ya. Aku tahu kita tadi membahas banyak hal. Aku sangat suka optimasi. Jadi mengoptimalkan pengalaman browsing itu hal besar bagiku. Itulah kenapa aku cinta banget sama browser ini. Kalau kamu itu merasa video ini berguna, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe untuk konten-konten seperti ini. Aku bikin banyak video tentang AI, bisnis, keuangan, dan segala hal untuk membantu kamu hidup lebih baik. Terima kasih banyak udah nonton, dan kita akan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!